4 hari menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 antara Timnas Indonesia versus Australia, tiket pertandingan akan segera ludes terjual. Amunisi anyar Timnas Miss Hilgers dan Eliano segera dirampungkan naturalisasinya. Sementara itu, Erick Thohir siapkan tim khusus untuk pantau skuad Garuda. Berikut ini ulasan selengkapnya. Erick Thohir lihat satu masalah Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi, langsung instruksikan tim khusus. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta tim khusus untuk memantau performa para pemain yang berkarir di luar negeri, seiring dampak yang dialami Timnas Indonesia dalam laga kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia secara mengejutkan tampil gemilang dengan berhasil mencuri poin dari markas Arab Saudi dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di King Abdullah Stadium, Timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 atas Arab Saudi pada Jumat dini hari. Kendati begitu, ada sejumlah catatan yang harus dibenahi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong usai laga tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan kala para pemain skuad Garuda yang nampak loyo saat laga memasuki babak kedua. Sejumlah pemain nampak keletihan hingga berujung dimanfaatkan Arab Saudi untuk menggempur pertahanan Timnas Indonesia. Saya rasa babak pertama kita bermain sangat baik cuman di ujung. Babak kedua kita lihat stamina kita mulai menurun, ujar Erick Thohir. Ini yang saya rasa kenapa saya bilang di liga itu kita mengharapkan pemain, timnas main. Bahkan tim nasional yang kami bentuk sekarang itu memperhatikan pemain-pemain di luar negeri itu bermain atau tidak, tambahnya. Demi menjaga stamina dan performa yang dimiliki para pemain abroad, Erick Thohir menyebut jika pihaknya meminta Badan Tim Nasional, BTN, untuk memantau langsung. Erick Thohir menjelaskan bahwa BTN akan bertugas memantau para pemain abroad terkait jumlah laga yang dimainkan bersama klubnya di luar negeri. Jadi jangan Badan Tim Nasional ini hanya ngurus tiket, administrasi. Tadi saya duduk bersama mereka. Saya tanya, pemain abroad, main berapa menit? Jelas Erick Thohir. Main berapa game karena tidak mungkin pemain-pemain timnas ini tidak mendapatkan kesempatan main. Tutupnya. Berita lainnya, masa depan timnas akan semakin cemerlang di masa depan. Ya, pemain naturalisasi akan bertambah. Terbaru, Miss Hilgers bakal saksikan laga timnas Indonesia versus Australia di GBK. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers. Pria yang digadang-gadang bakal jadi calon rekrutan baru timnas Indonesia tersebut, dikabarkan sudah berada di Jakarta. Dia disebut sedang masuk dalam pembahasan perpindahan kewarganegaraan ke Indonesia. Nantinya bek berusia 23 tahun itu dilaporkan bakal menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia. Diskusi mengenai potensi perpindahan Hilgers ke timnas Indonesia sudah memasuki tahap lanjut. Dia akan menghadiri pertandingan melawan Australia pada 10 September. Cuit laporan akun Mauri di Twitter. Menarik dinantikan, proses perjalanan naturalisasi Miss Hilgers ini. 4 hari menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 antara Timnas Indonesia versus Australia, tiket pertandingan akan segera ludes terjual. La Grande Indonesia siap meramaikan tribun saat Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada laga kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga, 10 September 2024. Mereka siap memanaskan atmosfer dengan sebuah koreografi. Menilik Instagram resminya, LGI telah menyiapkan koreografi untuk meneror Australia. Mereka juga mengajak fans yang datang untuk ikut berkontribusi dalam peragaan koreografi tersebut. LGI masih merahasiakan terkait desain koreografinya. Namun, peragaan tersebut akan mencakup area yang cukup luas, yakni Tribun Barat, Utara, dan Timur. Semoga koreo ini bisa berjalan lancar dan timnas dapat meraih poin penuh. Sampai jumpa di SUGBK. Merakan. Berita lainnya, Shin Tae-yong secara gamblang menyebut peran penting penyerang timnas Indonesia ketika bermain melawan Arab Saudi. Indonesia hanya mencetak 1 gol melalui Ragnar Oratmangoen. Jika dilihat dari jumlah gol, mungkin ada anggapan lini serang tim Merah Putih tak bekerja dengan baik. Bagi Shin, para penyerang justru menjadi kunci permainan apik.
Satu alasan kami bermain bagus melawan Arab Saudi adalah karena para penyerang juga ikut secara sadar membantu fase pertahanan dengan baik. Ucap Shin dalam konferensi pers usai laga. Dalam formasi yang tertera, Indonesia menggunakan formasi 5-4-1. Rafael Struijk tampil sebagai penyerang tunggal dengan sokongan Witan Sulaiman dan Ragnar Oratmangoen dari sisi kanan dan kiri. Secara personal sebagai mantan pemain dan juga pelatih, saya punya banyak pengalaman soal Arab Saudi, jadi saya mengarahkan pemain bagaimana menghadapi mereka. Ada 5 pemain bertahan ketika bertahan. Tetapi saat menyerang ada 3 back dan kami menggunakan back sayap kami dengan baik. Jelas Shin. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast at the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smarter. Keeping up my guard, I might make it harder.